Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safriyanti dari SD Negeri 1 Indrajaya, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Jaya. Di sini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.3 yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita harus menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan proses perubahan menuju arah yang lebih positif yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk mencapai kondisi pembelajaran yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan huruf kata yang tersusun dari B-A-G-J-A. B yang artinya buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama itu berisi pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Sedangkan A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana mengambil pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G yang berarti gali mimpi. Gali mimpi itu berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Dan J yaitu jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian terakhir adalah A, atur eksekusi. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan inovatif. Adapun prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan inovatif melalui pembelajaran berbasis digital. Berikut adalah tahapan Bagja yang sudah saya buat. Dalam poin membuat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif pada murid. Adapun tindakan yang perlu saya lakukan, yang pertama sekali adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih gaya belajar sesuai karakternya. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun tindakan yang saya harus lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik murid. Dan yang ketiga, membuat media pembelajaran yang memudahkan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaan yang saya buat adalah apa kebiasaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tindakan yang harus saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkan pembelajaran kontekstual. Pada tahap menjabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa langkah awal yang saya lakukan untuk mencapai peserta didik mampu berinovasi dengan menggunakan IT? Namun tindakan yang saya buat adalah membuat perencanaan terkait pembelajaran IT, kemudian menyediakan soal di aplikasi Quizizz sesuai kemampuan siswa. Dan yang ketiga, mengajak siswa ke lab komputer untuk mengerjakan soal yang sudah disediakan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tindakan-tindakan yang mendukung usaha tersebut? Dari pertanyaan itu, saya bisa mengambil tindakan untuk yang pertama adalah berkolaborasi dengan guru lain yang lebih kompeten dalam hal IT. Yang kedua adalah menyediakan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk menyelesaikan tugas. Di tahap eksekusi, pertanyaan yang saya buat adalah siapa saja yang terlibat dalam program belajar IT melalui aplikasi Quizizz.
Untuk menjawab pertanyaan tadi, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama sekali yang saya libatkan kepala sekolah, guru yang lebih berkompeten di bidang IT, dan siswa. Kemudian, pertanyaan yang kedua di tahap eksekusi ini adalah apa saja peran yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini? Nah, peran yang pertama sekali adalah peran kepala sekolah sebagai pemantau dan sebagai penyedia sarana. Kemudian, guru berperan sebagai penanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, rekan sejawat berperan sebagai pendukung program pembelajaran IT. Dan yang keempat, siswa adalah sebagai pelaksana pembelajaran IT. Demikian paparan dari saya, semoga terinspirasi. Salam guru penggerak, semoga tergerakkan dan selalu bergerak untuk menggerakkan yang lain.